Pelaksana Persekutuan Gereja Karismatik PGK Labuan Batu. So kita bersukacita di tempat ini, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita percaya Tuhan kita bangkit, amin. Mari kita ikhlaskan dalam kehidupan kita, Tuhan kita bangkit. Kebaikan-Mu lah kami boleh ada di sini. Bahkan Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Kau sudah menyatakan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kau menghendaki kami orang berdosa selamat. Bahkan Kau ingin memulihkan kami. Kau menjadikan segala-galanya baik. Dan Kau sanggup melakukannya dari firman dan Roh-Mu, di mana Kau sudah melakukannya di atas kayu salib. Bagi keselamatan kami, bagi pemulihan kami. Terima kasih Tuhan, maka beri kami firman, beri kami telinga mendengar, beri kami roh pengertian, supaya setiap apa yang Kau katakan kami mengerti, kami simpan di hati, dan kami hidup di Tuhan. Jadi roh bekerja, kami diberikan. Dalam Yesus, kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, yang siap boleh berkata amin. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Hari ini
kita bersyukur dan bahkan bersuka cita dan akan mengalami hal yang baru dari Tuhan, karena kita boleh datang beribadah dan mengingat apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika dia menjadi manusia. Haleluya. Paskah hari ini merupakan momen bagi kita untuk terus mengalami apa yang sudah Tuhan rencanakan. Tema kita sudah selesai, yang saya bacakan sebentar dari Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kita baca dari kitab Injil, lalu kita akan temukan ada 7 perkataan ketika Yesus ada di atas kayu salib. Yang pertama dikatakan dalam Lukas 23:34. Ketika dia di atas kayu salib, dia berdoa dan berkata seperti ini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus datang untuk mengampuni, bukan menghakimi. Tapi kalau dia datang nanti, dia datang menjadi hakim juga. Tapi pada waktu dia datang, dia tidak untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni. Di atas kayu salib, dia beritahu bahwa Bapa mengampuni kita. Yang kedua perkataannya dalam Lukas 23:43, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus, kata Yesus kepada penjahat yang turut disalibkan di sampingnya. Ketika dia berkata, penjahat itu ada yang menyalahkan Yesus, tapi satu berkata, orang ini tidak bersalah. Lalu dia berkata kepada Yesus, jika kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu bersama aku di dalam Firdaus. Maka sudah dilakukan hal itu hari itu kepada si penjahat yang sebentar dia mati karena turut disalibkan karena kesalahannya. Namun orang ini tahu dari berita yang didengar bahwa Yesus ini tidak pantas disalib, dan dia banyak mendengar tentang Yesus. Lalu dia berharap dan berkata kepada Yesus, dan Yesus menyatakan bahwa dia mau bersamanya di kayu salib dan sampai ke surga atau Firdaus. Yang ketiga dia katakan dalam Yohanes 19, kepada Yohanes dia bilang kepada muridnya, ini ibu, inilah anakmu. Dan dia katakan kepada muridnya, inilah ibumu. Dan selanjutnya yang keempat dikatakannya dalam Matius 27, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan karena dosa, maka Tuhan meninggalkan manusia. Dan Yesus yang menanggung dosa itu, sehingga dia menyatakan bahwa pada waktu itu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan bahwa dosa memisahkan manusia. Allah terpaksa meninggalkan manusia karena dosa. Dan yang kelima dia katakan, aku haus. Dan yang keenam dikatakan, sudah selesai. Lalu yang ketujuh dia berkata terakhir sekali, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satu yang mau kita renungkan hari ini, perkataan yang sangat sederhana, sudah selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Apa yang kita renungkan dari pernyataan ini? Kata-kata terakhir Yesus berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapa telah berikan kepada Yesus sudah dia lakukan. Yang pertama, kalau kita perhatikan, dia sudah memberitakan Injil, kabar baik dari Allah keselamatan. Yang kedua, dia sudah melakukan berbagai mukjizat dan dia sudah menyembuhkan, memberi makan dan sebagainya. Yang ketiga, dia mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, dan telah dilakukannya dan telah dicapai dan telah dipenuhi. Hutang dosa kita telah lunas dibayar. Dan yang terakhir, ketika dia selesai berkata itu, lalu dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, tiba-tiba ada satu kejadian yang dicatat dalam kitab Injil Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan seterusnya. Jadi ada 4 hal yang terjadi di sana ketika dia berkata sudah selesai. Saya mau tekankan bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita sebagai realita kehidupan kita, bukan realita tentang situasi kita di dunia atau situasi kelemahan dan kekurangan kita. Karena ada 2 realita yang kita alami sebagai manusia di muka bumi. Realita manusiawi yang hidup di dunia dengan cara wajarnya orang-orang di muka bumi, tapi ada juga realita hidup di dalam Tuhan. Realita yang hidup dalam Tuhan itu tidak tergantung dan tidak terpengaruh dengan situasi kondisi kita maupun situasi kondisi dunia. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, yang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Selalu ada pergerakan. Maka kita jangan suka terus berada di satu tempat. Jangan statis. Nah, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu dinamis, membawa kita terus naik level, terus dibaharui, melampaui keterbatasan fisik kita, hidup kita, dan situasi kita. Makanya saya katakan, kalau kita tahu bagaimana mengikut Yesus dengan benar, paling enak di dunia yang ikut Yesus. Banyak sekali orang Kristen memperkenalkan Yesus dengan penderitaan toh. Lalu diterjemahkan salib itu adalah sakit kena kanker, inilah salib. Ketabrak mobil patah kakinya, inilah salib ujian cobaan. Banyak diterjemahkan salib itu salah. Tanpa sadar kita nakut-nakutin orang datang sama Yesus. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah dalam pemikiran dan hidup kita. Kalau kita lihat tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus, yang hidup bergerak, yang memposisikan dirinya dalam Yesus hidupnya, dia bergerak dari yang lama menjadi menerima yang dari Tuhan. Itu gak ada yang lama, selalu yang baru. Kita dibaharui. Kalau kita sekarang dapat berkah 1 juta, itu artinya kalau yang baru gak 1 juta lagi, itu tak sama. Terus ada bergerak, terus ada sesuatu, bahkan sampai segala-galanya Tuhan jadikan baik. Cuma ini tidak terjadi otomatis. Di pihak Tuhan sudah selesai. Di pihak kita harusnya selesai. Tapi banyak yang belum selesai. Haleluya. Tolong tampilkan yang poin yang ke-7. Saya mau ke intinya. Apa di situ? Karena kasih karunia dari Tuhan tersedia bagimu, lakukanlah bagianmu. Karena yang tersulit,
yang tidak mampu kita lakukan, sudah dilakukan Yesus bagi kita. Sudah selesai. Yang belum selesai kita. Nah, saya ulangi lagi perkataan ini. Kenapa banyak orang tidak berani bertobat sungguh-sungguh? Kenapa banyak orang tidak mau, padahal sudah terpanggil melayani, tidak mau melayani sungguh-sungguh, atau tidak berani? Bahkan ada saya kenal pendeta lebih bangga dan lebih suka anaknya jadi pekerjaan sekuler daripada pendeta. Dan anaknya pun tak mau. Ada di Samosir cerita anak-anak pendeta, dia punya anak laki-laki, bapaknya ingin dia meneruskan yang kerinduan ayahnya jadi pendeta. Tapi anaknya ini ngobrol di antara mereka tanpa sepengetahuan ayah. Tanya, Kak, mau nyapa jadi pendeta kayak bapak? Oh, tak mau. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya itu menderita sekali, miskin, susah, dihina, diremehkan, harus jalan kaki, dan banyak kali kesulitan. Itulah realita yang mereka lihat. Tanpa sadar anak ini memikirkan, jadi pendeta ngeri juga, gak sanggup saya. Akhirnya mereka berjanji, enggak mau, aku enggak mau. Dan akhirnya mereka, tidak ada satu orang pun yang pergi ke sekolah kita atau sekolah teologi untuk melayani. Kenapa banyak? Terus terang kalau saya lihat dari generasi tahun lalu sampai saya dulu baru bertobat tahun 83, itulah gambaran yang saya terima. Apalagi orang Pentakosta. Jadi terus terang, kalaupun saya menjadi orang Pentakosta, itu betul-betul karena anugerah, karena Tuhan. Karena saya nggak mau Pentakosta dulu. Gak tertib, gak disiplin, miskin, ketinggalan, berbada. Kelebihannya kalau doa, wah, air mata keluar, bukan hanya dari mata, dari hidung juga. Suaranya menggelegar, kebaktian luar biasa, tanpa musik, berkering, semangat luar biasa, dengar firman antusias, fanatik. Tapi realita di dalam kehidupan sehari-hari susah. Sehingga orang-orang yang salah mengerti, dianggapnya tahun 83, dianggapnya oleh gereja tertentu aliran Pentakosta karismatik itu sesat. Termasuk bapak saya dulu bilang, dia sesat anak ini ketika saya jadi karismatik. Dia nubung-nubung tarang kayak Pentakosta. Karena memang waktu itu saya lihat ada bapak tua saya, si tuanya Pentakosta, ujubillah lah pokoknya kelakuannya dan hidupnya. Sehingga terkenal pada tahun 80 ke 90, unang semua Pentakostai. Semua guguna marbadaido guguna pertamian. Mungkin yang dengar saya, makanya saya tidak mau. Ternyata yang ditampilkan orang-orang Kristen, yang ditampilkan orang-orang Pentakosta itu pada salah. Makanya jangan dulu mana mau pendeta sekolah, apalagi sekolah teologi. Ibu to surat deh, parise deh. Cukup Roh Kudus katanya. Begitu saya masuk di sinode kami Pentakosta, salah satunya saya lah yang pertama sarjana teologi. Diejek saya sama ketua sinode. Kita berhurung kayak gitu, sekolah tinggi hati dia kata STH. Sekarang bikin sekolah teologi. Kenapa? Karena
para pemimpin-pemimpin dan kebanyakan orang Kristen menunjukkan sebagai pelayan itu, waduh, makanya jangan coba-coba jadi pelayan, ngeri. Puasa harus bisa, jaga kesaksian, ngomongmu gak boleh sembarangan. Jadi pelayan, jadi pendeta, jangan. Kalau belum sanggup, jangan coba. Lihatlah Pak Pendeta itu, sampai berasnya ke harus tahan puasa 3 hari kalau nggak ada beras. Tapi kalau nyanyi, wah hebat sekali, seringan. Ada kuasa dalam darahnya. Tapi sambil batuk karena bapak ini kena penyakit paru-paru. Lalu ditanya kenapa? Ini cobaan dari Tuhan, harus sabar. Lalu dia masuk rumah sakit, dihibur, sabarlah Pak Pendeta, seperti khotbah, dibawalah jeruk, dibawalah pisang, sabarlah ya. Jadi kalau sudah mati, ya itulah kehendak Tuhan. Tapi setelah banyak belajar, ternyata salah. Dengan cepat aku gambarkan bagaimana ikut Tuhan paling enak. Kenapa saya bilang paling enak? Kalau nggak ikut Tuhan paling enak, lalu ikut mana? Ayo. Kalau melayani Tuhan tidak mulia paling enak, lalu melayani apa? Kalau melakukan firman Tuhan paling bahagia, lalu melakukan apa paling bahagia? Coba tanya dulu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Makanya banyak anak-anak pendeta takut jadi pendeta. Tapi kalau Matius pasal yang ke-11 ayat 28 katakan, marilah kepada aku yang letih lesu, berbeban berat, dan tetaplah kau letih lesu, berbeban berat. Tidak kan? Endingnya apa? Aku memberi kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya rest. Ibarat udah kepanasan di luar ini, masuk ke ruang AC, aduh, sedap. Udah kehausan, dikasih minuman paling enak. Dan ayat yang ke-29 katakan, pikirlah kuk yang kupasangkan. Waduh, kuk ini ya, semacam tanggung jawab. Kalau lembu ditoba membajak, itu ditaruh kayu di lehernya gini, lalu untuk menarik bajak diikat lehernya. Kuk. Betul. Hamba Tuhan harus menjaga perkataannya, sikapnya, harus menjadi contoh teladan. Betul, hamba Tuhan harus lebih beriman, lebih sungguh, mampu berpuasa, mengandalkan Tuhan lebih dari orang bukan. Betul. Tetapi jangan salah, Tuhan tidak mau membuat kita berat. Dia mau kita mengalami kelegaan. Ayat 29 katakan, pikirlah kuk yang kupasangkan. Saya menggembalakan. Sekarang ada 8 gereja. Dan banyak lagi yang lain menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ketika saya belajar dari Yesus, apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia, ada upahnya dan enak. Pikullah kuk yang kupasangkan. Benar. Ada tanggung jawab. Haleluya. Itu Tuhan gak boleh suka-suka kita. Itu kuk. Amin. Kita harus menjadi saksi. Jangan hanya ngomong, tapi kita juga harus menunjukkan kehidupan. Sehingga ketika kita terpleset, maka orang bilang percuma dia pendeta. Nah, itulah begitu. Ketika ibu pendeta tukang merepet, percuma itu istri pendeta. Nah, itu bu. Ketika kita rajin kebaktian, percuma kau rajin kebaktian. Gitu-gitu aja lihat kau. Kan udah berubah. Itu bu.
Lalu bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang benar, yang kalau orang lihat nanti enak, aku maulah. Karena saya katakan, kalau nggak ikut Tuhan paling enak, lalu ikut apa? Kalau melakukan firman Tuhan nggak bahagia, lalu melakukan apa? Melakukan dosa. Kalau melayani Tuhan tidak mulia dan lebih mengenakan, lalu melayani apa? Ada murid saya, dia manajer di satu bank swasta, dia bilang, enak Bapak ya. Apa enaknya? Gak ada uang. Dia bilang, bukan enak kulihat Bapak. Maksudmu apa? Aku jadi pendeta kayak Bapak. Maksudmu kau tinggal pekerjaan? Iya. Gak ada gaji, gue bilang. Enggak Pak, enak. Akhirnya betul dia ditinggalkan. Istrinya orang kedua di Bank Mandiri, dia di bank swasta. Melayani jadi pendeta. Nanti saya beritahu gak enaknya di mana. Kenapa enak? Kenapa tak enak? Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau share apa yang saya alami. Amin. Amin. Karena kematian Yesus ini dahsyat. Jadi kalau kita, aduh Tuhan berat kali lah hidup ini, Tuhan bilang sudah selesai. Wah, udah susah kemana lagu berobat lagi. Tuhan bilang sudah selesai. Nah 1 Petrus 2:24 bilang oleh bilur-bilurnya Sembuh. kamu akan sembuh. No. Kalau akan belum selesai. Yang belum selesai kita. Why? Kenapa? Nah mari kita renungkan ini. Di ayat 29 tadi Matius 11, ikutlah aku, ya Tuhan aku mau. Nyanyi kita tadi, seluruh hidupku kuserahkan padamu. Persembahkan tubuh. Hidupku ini milikmu, maka begitu kan? Gak boleh suka-suka pula lagi. Ya kan? Tapi ada ayat selanjutnya. Belajarlah kepada aku. Belajar pada Yesus. Karena aku lemah lembut rendah. Kalau sudah belajar sama Tuhan dengan lemah lembut rendah hati. Kalau enggak lemah lembut rendah hati, enggak nyambung dengan Yesus dan Tuhan enggak mau mengajar. Kalau Tuhan enggak mau mengajar, kita enggak bisa tahu. Makanya hanya kepada murid-murid disingkapkan, ke yang lain hanya perantara apa, hanya perumpamaan. Kenapa kau kasih perumpamaan? Iya, mereka tak akan mengerti. Dia mendengar tapi tidak paham. Hanya kepada kamu menjadi murid. Belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau tak lemah lembut, rendah hati, jangan harap saudara mengerti. Mengikut Tuhan dengan benar. Karena Mazmur 25 ayat 9, Tuhan katakan dia membimbing mengajar orang rendah hati. Dia tantang orang sombong, dia mengasihani orang yang rendah hati dan meninggikannya pada waktunya. Haleluya. Jadi jangan sombong apapun prestasimu, apapun keberhasilanmu, gak perlu kita sombong. Sombong itu salah satu kesalahan si Lucifer, kesalahan si Adam, dan kesalahan manusia sampai sekarang. Tapi Yesus bilang, ayo belajar sama aku ini. Kalau mau belajar sama aku ini rendah hati lemah. Rendah hati artinya gak sombong. Kalau kita memuliakan dan meninggikan Yesus, memang ego dan kesombongan kita harus habis. Lemah lembut artinya gampang diarahkan. Amin. Haleluya. Lalu apa yang terjadi kalau kita sudah belajar? Jiwamu mendapat ketenangan. Maka saya katakan kepada pendeta-pendeta di Batam, jangan sampai ada pendeta yang stres setelah mendengar khotbah saya, apapun itu masalah. Karena jiwamu mendapat ketenangan. Kalau terlalu lama stres, jadi stroke, naik tingkat S2. S1 stres, S2
Stroke. Terlalu lama stroke, S3 dan 6 stop, tamat. Gak ada lagi yang stop, mati. Jiwamu mendapat? Saya kasih contoh. Ibu guru Raja Guguk dari EC. Ma Eva. Nanti setelah saya selesai khutbah, Ibu main keyboard ya. Dan kalau mau, stres kamu melakukan. Dan orang yang mendengar pun kacau semua. Kenapa nggak tahu? Jangan disuruh mengerjakan orang yang nggak tahu. Mustahil. Dan kalau dia berani-berani ya salah. Dan lebih bagus jangan. Tapi kalau dia mau, dia ajari seorang master, nanti dia akan pandai. Disuruh disuruh pun di rumah main dia. Ada pemain keyboard saya, pandai dia main. Udah pandai, kalau belum pandai, stres dia main. Aku salah kan? Kalau udah pandai, begini aja. Sambil dia menyembah dia, sambil bahasa roh dia main. Dia nikmati. Berarti sudah tahu ya. Gak stres dia. Lihat tadi, wah nikmati pemain ini. Karena sudah tahu. Cuma disuruh yang gak tahu. Stres. Nah ikut Tuhan ini harus belajar. Ikut Yesus ini harus belajar. Dan belajarnya harus rendah hati lemah. Lalu akibatnya ikut Yesus, jiwamu mendapat ketenangan. Berarti nggak boleh ikut Yesus stres. Yang percaya katakan amin. Yang stres mulai sembuhlah hari. Karena udah tahu caranya. Jiwamu mendapat ketenangan. Haleluya. Lalu dikunci ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasangkan enak. Siapa enggak mau enak? Kenapa orang rajin lakukan dosa? Karena dia pikirnya enak. Memang awalnya enak. Narkoba ya enak. Awalnya memang enggak, tapi setelah dia lama-lama menikmati ya enak. Bahkan sulit dia berhenti. Kalau narkoba aja orang bisa bilang enak, masa akan mengikut Tuhan melayani orang Tuhan gak lebih enak? Logikanya dulu. Cuma belajar dulu bagaimana caranya. Jangan suruh orang melakukan kalau dia belum tahu. Di samping dia menimbulkan banyak masalah, dia pun akan bermasalah. Dan itu sulit bagi. Maka belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Sebab, makanya jangan takut. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, jangan takut. Melayani sungguh-sungguh, jangan takut. Sebab kuk yang kupasangkan enak, bebanku pun ringan. Kalau aku angkat kursi ini ya ringan ini ya kan. Kalau ngangkat ini yang 3 speaker ini ya berat itu. Bahkan dikatakan kalaupun kita kena pencobaan dia biasa. Tapi banyak orang, aku nggak ke gereja dulu Pak. Om, kenapa? Besar sekali masalahku Om, nggak sanggup aku Om. Luar biasa masalahku. Enggak ada lagi di atas luar biasa kan? Seolah-olah masalahnya lebih hebat dari Tuhan. Padahal Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami pencobaan. Tapi realitanya banyak orang. Kenapa gak datang fungsian? Ada masalah. Kenapa datang siang gak datang? Ada masalah. Kenapa siang lagi pilek? Siang lagi sakit. Tapi kalau ke dukun, pergi dia ke Tuhan.
alasan. Maunya Pak Pendeta datang ke sini. Begitu ada orang kasih kabar di Toba ada dukun sakti, dicater mobil, pergi ke sana. Begitu pendeta sini tak datang, itu Pak Pendeta tak mengasihi domba-domba, keluarlah aku dari situ katanya. Sebenarnya mereka belum mengenal siapa Yesus. Dianya sebenarnya Tuhan. Yesusnya hanya pembantu bila perlu. Makanya dia bilang mudah-mudahan Tuhan menolong, mudah-mudahan pula itu kan. Karena dia nggak tahu Yesus itu Tuhan, tiada yang mustahil bagi dia. Maka bahasanya mudah-mudahan. Karena ada mudah-mudahan sama Tuhan. Orang kita diajari kalau percaya ya dan amin. Sebab bu yang kupasang benar. Bebanku pun. Jadi jangan sok kali kau punya masalah. Mana caranya? Ayo lagi gereja enggak ada. Kau karena enggak ada masalah. Aku betul kali masalah. Mana punya masalah? Luar biasa lah masalahku. Tuhan yang luar biasa. Yang penting kita belajar. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan tersedia bagimu. Ketika Tuhan bilang sudah selesai, semua yang Tuhan kehendaki bisa terjadi. Semua yang Tuhan janjikan bisa terjadi. Keselamatan pun bisa kau terima. Apa yang gak mungkin bagimu sudah tersedia di dalam Yesus. Untuk itu lakukan bagianmu. Bagian Yesus sudah selesai. Haleluya. Karena yang tersulit yang tidak mampu kita lakukan telah dilakukan oleh Yesus. Maka dia bilang selesai. Jadi kita yang di ruangan ini bisa pasti masuk surga. Amin. Kalau saudara mau melakukan bagian. Jangan bilang nantilah, mana tahu kita itu. Tunggu mati kita baru tahu. Tidak. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12 dan ayat di atas dia bilang, Alkitab ini ditulis supaya kita tahu bahwa kita udah beroleh hidup kekal atau tidak. Dan tentu ada tanda-tandanya. Bahkan roh itu bersaksi pada roh kita bahwa kita anak-anak ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Apa bagian kita? Yang tersulit itu bagian Tuhan. Kalau kita berusaha menyelamatkan diri dengan usaha, perbuatan baik, kesalehan kita, gak ada yang bisa selamat. Karena terlalu besar harga harus kita bayar untuk kita selamat dari dosa. Dosa itu dahsyat. Bagi orang nggak takut akan Tuhan, dosa itu dianggapnya ya. Bahkan saya baca di Alkitab, Adam hanya satu saya temukan berbuat dosa sekali. Ya kan? Ada yang menemukan Adam berapa kali buat dosa? Sekali. Langsung terpisah dari Allah, langsung terkutuk dan hancur keluarganya semua bumi. Dan iblis menguasai bumi dan isinya sejak itu, dan menguasai bumi dan manusia. Pernah aku baptis seorang bertobat, kutanya jujur kau berapa umurmu adik? 20 tahun, kau berapa 25, kau berapa 30? Jujur kau udah berapa kau lakukan dosa? Ada 10.000 udah bilang Pak, sambil ketawa. Oh, baik kali dah Tuhan menunggu kau sampai bertobat hari ini. Adam satunya dosanya dan diusir dia di kamar dia. Artinya dosa itu dahsyat. Jadi tidak mungkin bisa kita selamat dari dosa. Untuk itulah Yesus mati. Dan ketika dia di detik terakhir dia tanggung semua.
Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan hanya ini, dan semua orang bisa melakukannya. Apa itu? Dengar Injil, percaya itu, mengaku dosa, bertobat, kau dapat anugerah keselamatan. Amin. Amin. Siapapun boleh melakukan itu, mau orang miskin, orang pintar, kecuali orang gila. Kira-kira bisa kita pasti selamat semua yang hadirin? Sudah selesai. Bagian kita yang bisa kita lakukan, memang tanpa perbuatan, tindakan tidak ada guna. Yang bisa adalah kalau kita dengar Injil timbul iman, lalu kita mengaku dosa, lalu kita bertobat, kita terima keselamatan. Dosa kita sudah ditanggung semua. Haleluya. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Amin. Lalu setelah kita diselamatkan, kita harus bertumbuh untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita harus belajar lagi supaya Tuhan menggenapkan rencana, karena kita dipilih untuk suatu rencana yang besar. Kita disucikan untuk hidup suci supaya Tuhan bisa mengerjakan rencana. Jadi kalau kita sudah diampuni, maka Tuhan mau kita jangan hanya disucikan. Nah, Yesus sudah mati di kayu salib untuk semua dosa kita. Asal kita mengaku dosa, bertobat, datang pada Yesus, diampuni, dan Yesus melupakan. Kita bersih dan layak di hadapan Tuhan oleh darah Yesus. Tapi setelah itu dia mau kita hidup suci, dan setelah itu dia mau kita hidup kudus. Sebab tanpa kesucian, kekudusan itu akan mengganggu perjalanan hidup kita, sehingga kita nggak bisa menunjukkan betapa enaknya ikut Yesus. Maka dalam Ibrani bilang, berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita nggak melihat Tuhan? Dosa memisahkan kita, membutakan kita. Bahkan dosa, upah dosa mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapa kudus. Jadi kita disucikan, dan kita harus belajar hidup suci dan sampai hidup kudus. Haleluya. Dan akan nampak dalam hidup kita, seperti kata Yesus dalam Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tak pun banyak uangnya, asal suci hatinya, bahagia. Amin. Banyak uangnya, kalau nggak suci hatinya nggak bahagia dia. Nggak senang hidupnya. Perlu hiburan, bukan. Dan kita nggak melihat Tuhan, akibatnya kita nggak mengenal Tuhan. Pengalaman terus-menerus terhadap Tuhan dan mengalami firman Tuhan tergenapi itu membuat iman kita bertumbuh, roh kita tumbuh. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat untuk kita. Yang masalah sekarang adalah banyak anak Tuhan kalah jatuh bangun terhadap dosa, kalah terhadap kesalahan. Maka dalam Ibrani kita harus menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, supaya kita bisa berlari mencapai panggilan, tujuan, mendapat hadiah. Bukan jatuh bangun. Dan itu di atas kayu salib Tuhan bilang udah selesai. Kau bisa kalahkan dosa, dan aku ajar kau bagaimana mengalahkan. Yesus adalah contoh yang sempurna. Dia waktu jadi manusia, betul-betul manusia, dari pakai kealahannya. Walaupun dia Allah 100%, tapi dia mengosongkan dirinya, jadi manusia, menjadi hamba. Dan maka dia terus bergantung kepada Bapa dan melakukan apa yang kehendak Bapa. Dan dia terus ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus sebagai manusia. Jadi Yesus itu contoh yang sempurna bagi kita. Haleluya.
Sehingga apa yang dilakukan Yesus di kitab Injil bisa kita lakukan. Tapi harus belajar kepada Dia. Jadi Tuhan mau kita menang atas dosa. Orang Kristen sekarang banyak kalah atas dosa. Akibatnya kebiasaan buruknya tidak bisa lepas. Dari pemarah tetap pemarah. Buah roh gak muncul. Daging ini terus yang mempengaruhi dia. Tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan akurat, sehingga dia bilang mungkin ini kehendak Tuhan. Mungkin. Tapi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, pikiran hatinya, dia tidak sama lagi dengan dunia. Roma 12 ayat 1 dipersembahkan tubuhnya. Ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh. Nah pertanyaannya, kalau udah berubah ini, berubah nanti semua termasuk karakter. Jadi jangan kayak ada pernah aku ketawa terpingkal-pingkal, ada di YouTube. Kulihat dari logat bahasanya orang Karo ini. Jadi ada anak kecil kayaknya SD, kelas 1, kelas 2. Jadi mungkin udah berkali-kali dimarahi sama mamanya, jangan pergi kau ke situ, ada kayak jurang-jurang, nanti kau jatuh mati. Ya. Tapi bolak-balik dia ke situ. Akhirnya marah mamanya, disetrap dia. Ini, tak kenapa di video kan aku jadi ketawa akhirnya. Anakku, kalau udah kau marahi kau jangan ke situ. Kenapa kau ke situ? Kalau kau ke situ kau nanti jatuh mati, kau patah kepalamu, patah kakimu. Iya mah, tahu lah kau itu salah. Nah, tahu mah. Kenapa kau ke situ? Oh tak pilihnya mah. Ngapainlah kau ini? Jangan pula kemana. Makanya jangan ke situ. Iya mak, kau bilang, tapi terus kau ke situ. Udah berapa kali kau bilang? Oh tak pilihnya mah. Sambil dipuluh-puluhnya kepalanya. Ampunnya kau nak, ampun aku mak. Jangan lakukan ya. Iya mak. Kalau kau lakukan bagaimana? Iya mak. Terusnya kau iya mak. Kau lakukan pun mak. Tapi otakku ini mak. Sebelum memang pikirannya berubah, tak bisa dia berubah. Kalau kita bilang sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah yang kau. Di jalan lain sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, itulah perjalanan hidupmu. Itulah yang membentuk karaktermu. Karakter kita yang lemah, yang belum dibaharui Tuhan, itu sasaran tembak iblis untuk menjatuhkanmu, menghalangi kau mengalami pertumbuhan dan rencana Tuhan. Sudah selesai. Tapi Yesus bilang, mari kepadamu, aku kasih tahu, belajar padaku. Karena apa yang ku ajarkan, semacam beban ku kasih, itu ringan-ringan. Nah, saya beritahu, kita harus menang atas dosa. Kita harus suci. Haleluya. Bahkan kita harus kudus. Amin. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun termasuk pendeta bisa melihat Tuhan. Oke? Pertanyaannya bagaimana kita bisa kudus? Sehingga banyak orang bilang, alah, sosok sucinya kau, sosok kudusnya kau. Mana ada di dunia yang kudus? Kamu orang Pentakosta sok, hai, kudus, mana ada yang kudus? Nyanyian aja sudah bilang. Nyanyian, risenau alai. Itu maksudnya, memang kalau selama kita darah daging, mana bisa kudus suci alah. Nanti setelah di surga baru bisa. Sini manusia kita ini. Lalu Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu yang kau sembah kudus. Lalu apa? Jawab. Gak bisa itu, orang tertentu itu. Kan jelasannya kalau orang gak ngerti kan. Ini jangan berdebat sama orang gak ngerti. Kalau gak dikasih, kalau gak mau belajar, mau mengerti. Bisakah kita suci? Bisa. Bisakah kita hidup suci? Bisa. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus.
Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang suci hatinya. Kita disucikan untuk bisa hidup suci. Amin. Nah, masalahnya bagian kita setelah disucikan, Tuhan yang menyucikan. Tapi bagian kita harus hidup suci. Bagaimana itu caranya? Tetap saya bilang belajarlah pada Tuhan. Caranya Yohanes 15 ayat yang ke-3, kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Mazmur 119 ayat 11, kusimpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kesimpulan yang bisa kita lakukan adalah, dan semua orang bisa melakukannya, karena kalau Tuhan sudah, kau mau terima keselamatan, sudah tersedia. Tinggal mengaku dosa, bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Selesai. Untuk hidup suci, setelah kau mengaku dosa, minta ampun, dan mulai belajar suci, terima firman. Apa? Karena Tuhan bilang, kamu bersih karena firman yang kukatakan. Kalau zaman COVID kita dikasih apa? Antibody, vaksin 1, 2, 3, sekarang sampai berapa? Maksudnya begitu datang virus corona, ada semacam dari dalam diri kita itu tadi, antibody vaksin itu tadi menyerang sehingga kita nggak mati kena COVID. Demikian ketika firman itu memenuhi hati pikiran kita terus, dia akan menjaga kita untuk bisa hidup suci. Bahkan bukan hanya hidup suci, kudus. Masalahnya mau nggak kita menerima terus-menerus firman itu sampai merenungkan firman itu siang malam, supaya kita bertumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Apa yang kita renungkan siang malam? Kesalahan suami, kesalahan istri, kekurangan pendeta, mertua, orang tua, sakit hati. Akhir zaman masih sakit hati, pendeta masih sakit hati. Alkitab bilang kalau kau masih membenci sampai sekarang, kau masih dalam kegelapan. Orang dalam kegelapan mana tahu dia kemana? Tabrak sana, tabrak sini lah, coba sana, coba sini. Mungkin ini, mungkin itu. Tapi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Itu makanya disuruh merenungkan firman siang. Bisa kita melakukannya? Bisa. Jangan lagi renungkan kata-kata yang salah itu ya, yang menyakitkan hatimu itu. Maka jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Caranya menjaga, kasih terus firman, penuhi hati pikiran. Siapa di sini sudah membaca Alkitab 10 kali yang umur 30 tahun ke atas? Ya, enggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya? Iya. Kalau 10 kali hanya dari lompat-lompat? Enggak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada? Yang umur 30 tahun ke atas, siapa sudah 10 kali membaca Alkitab? Atau yang umur berapa lah? 50 ke atas? Belum ya? Kalau sakit hati di sini, diterjemahkan di sini. Ngomonglah di sini. Nampak lagi buka. Dan itu menjadi karakter. Lalu iblis, ini kelemahanmu. Kau bilang luar biasa Tuhan, ya sama dari Yesus sama gak berani. Tapi tunggu untuk tembak kelemahanmu. Jatuh lagi. Tapi Tuhan ampuni aku. Ya, Tuhan bilang, oke, saya ampuni. Tapi gak mau belajar hidup suci, sehingga tidak berubah karakternya.
lebih sedia lagi, hebat lagi kelemahan, kebiasaan berumur, boom, jatuh lagi, maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 3 langkah, mundur 4 langkah. Karena nggak berubah. Dalam kali kau pun ketakos tak begitu aja kata tetangganya. Jadi harus menang atas dosa. Firman dan Roh Kudus itu yang memampukan kita mengalahkan dosa, mengalahkan daging yang sudah terkutuk karena terbuat dari tanah. Roma pasal 8 baca lagi. Oleh Roh kau mematikan perbuatan daging, maksudnya kebiasaan ini. Tapi Roh itu bekerja kalau ada firman. Karena pada mulanya dalam firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada yang terjadi. Kalau kau miskin tidak ada firman, tidak ada yang terjadi. Jadi saya nggak percaya orang bilang penuh Roh Kudus tapi nggak ada firman. Penuh firman sudah pasti penuh Roh Kudus. Beda bahasa roh dengan penuh Roh Kudus. Ada anggota saya tegur, dari kebaktian sampai aku buat bahasa roh. Memang nggak salah. Tapi nggak ada firman, nggak bisa. Amin. Makanya saya senang dengan mahasiswa ikan. Udah dua pun ikut kuliah. Saya motivasi. Ya Opung, kasih firman pada Opung. Ada Opung. Lagi pun kalau kita terus, karena menurut survei orang yang rajin mencatur sulit pikul. Jadi nggak semua orang bisa mencatur kan? Nah, renungkan firman, belajar. Apa nggak pikul pun? Amin. Amin. Sederhana kan? Bisa nggak kita membaca Alkitab? Lagi sakit bisa nggak? Bisa. Lagi sehat. Masalahnya mau atau tidak? Maka jaga hati. Jangan bikin hatimu tempat sampah. Haleluya. Haleluya. Tapi tempatnya Tuhan bertahta dan diisi dengan firman. Pikiranmu juga jangan. Banyak nih gangguan di luar sana. Fitnah lah, apalagi kita pendeta. Saya udah kena fitnah. Usah. Ada pepatah Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kau tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu, karena dia juga punya langit, bukan hanya kau. Yang pasti bisa kau larang burung itu hinggap di kepalamu, apalagi sampai kotoran. Kau bisa larang. Kau nggak bisa larang orang mau ngomong apa sama kamu. Tapi kau bisa larang, tidak boleh masuk di hati dan pikiran. Amin. Tapi aku nggak sanggup, ada firman, ada Roh Kudus. Dan Tuhan sudah bilang, aku beri penolong yang lain. Udah? Selesai. Dan kita bilang, ketika firman itu terus kita terima, Amsal 4 ayat 20 sampai seterusnya. Perhatikan, arahkan telingamu, simpan di hati, itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jadi firman itu lebih dari obat, lebih dari vaksin virus corona atau apa tuh. Pokoknya yang mendengar melakukan firman pasti bahagia. Kalau full firman pasti full bahagia dan full berkat. Haleluya. Sudah selesai. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Bagaimana? Saudara, hari ini akhiri yang jatuh bangun terhadap dosa, hari ini akhiri. Sudah saya beritahu, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagian. Amin. Mari kita berdoa. Semua tim maju.